Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Ilmi dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas B, untuk memenuhi ujian akhir semester daripada mata kuliah Hukum Tata Negara yang didoseni oleh dosen pengampu Pak Arif. Saya membuat video seputar mata kuliah Hukum Tata Negara. Mulai dari apa sih itu Hukum Tata Negara, bagaimana penerapannya di dalam pemerintahan, apa fungsi dari Hukum Tata Negara itu sendiri. Saya akan mencoba menguraikan di dalam video ini. Mungkin langsung saja kita ke yang poin pertama. Apa sih Hukum Tata Negara itu? Oh ya. Nah, apa sih Hukum Tata Negara itu? Hukum Tata Negara kita jabarkan dari satu kata, hukum. Hukum adalah suatu hal yang mengatur sesuatu. Hukum, tata. Apa itu tata? Tata menata, yaitu suatu sistem yang juga mengatur kerapihan, ya kan? Kerapihan suatu apa nih? Suatu negara. Hukum tata negara. Maksudnya gimana? Maksudnya Hukum Tata Negara ini adalah hukum yang mengatur tentang kewenangan orang-orang yang justru mengatur negara. Contohnya DPR, Presiden, itu diatur dalam Hukum Tata Negara. Bagaimana bisa Hukum Tata Negara mengatur itu? Ya karena mereka yang berkecimpung di ketatanegaraan harus diatur oleh suatu hukum, dan hukum itu adalah Hukum Tata Negara. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari Hukum Tata Negara ini? Bagaimana penerapannya di dalam negara, seperti itu kan? Jadi fungsi dari Hukum Tata Negara itu ya jelas mengatur segala hal yang berbau ketatanegaraan, mulai dari siapa yang berkewenangan untuk mengatur legislatif di negara, yaitu lembaga legislatif, DPR, MPR. Siapa yang menjadi eksekutif dalam lembaga negara, apa yang mengatur eksekutif, presiden dan sebagainya. Begitupun yudikatif dan seterusnya. Nah, itu yang diciptakannya Hukum Tata Negara, itu fungsinya sebagai sebagai subjek yang melihat benar atau tidaknya lembaga-lembaga di negara dengan tugas-tugasnya, seperti itu. Adapun bagaimana sih penerapannya, ya sudah barang jelas di negara ini bahwasannya aparatur kepolisian itu menaungi bidang ini, presiden menaungi bidang ini, Bawaslu, KPU itu menaungi bidang ini. Nah, di situ itu diatur di dalam Hukum Tata Negara. Jalur birokrasi dinasti itu juga diatur. Seperti apa sih kewenangan paling tinggi di dalam negara? Ya sudah barang pasti di atas presiden, di atas MPR, di atas DPR adalah rakyat. Nah, bagaimana kewenangan MPR apa saja, bagaimana kewenangan DPR apa saja juga kewenangan presiden, apa saja kewenangan Bawaslu, apa saja kewenangan KPK, seperti itu diatur dalam Hukum Tata Negara. Semua yang saya obrolkan di sini berdasarkan dengan pengetahuan saya yang memang masih belum seberapa, dan saya melakukan ini demi tugas UAS gitu kan. Jadi kesimpulannya,
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur ketatanegaraan serta bagaimana penerapan dan mekanismenya dalam menjalankan ketatanegaraan supaya negara itu ya tertata secara rapi. Nah, itu diatur dalam hukum tata negara. Ya, kesimpulannya jadi hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang struktur kewenangan orang-orang yang memang berada di dalam ketatanegaraan. Maksudnya apa? Maksudnya lembaga-lembaga yang menaungi, yang menjadikan negara yang lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang akan menonton video ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum tata negara yang telah memberikan tugas berupa rekaman video seperti ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.